Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Prima, nama saya Sri Dian Mardiana dengan NIM 2206440 Prodi Manajemen semester 3. Dan video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi dari awal perkuliahan hingga ujian akhir semester mendatang pada semester 3 kali ini. Dan untuk bab selanjutnya yaitu mengenai perkembangan teori ekonomi. Yang pertama itu pengertian perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara, misalnya, atau perusahaan, misalnya, untuk menyediakan barang-barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan ekonomi. Yang pertama, SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, SDA atau sumber daya alam. Yang ketiga, iptek. Keempat, budaya. Dan yang terakhir yaitu modal. Selanjutnya yaitu tokoh ekonomi dunia. Nah, menurut Adam Smith, terdapat beberapa prinsip kunci dalam teori perkembangan klasik Adam Smith. Yang pertama yaitu pasar bebas. Adam Smith mempercayai dalam prinsip pasar bebas, di mana pasokan dan permintaan akan mengatur harga dan alokasi sumber daya secara efisien tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Yang kedua yaitu pembagian kerja atau division of labor, bahwa pembagian kerja atau spesialisasi dalam produksi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga yaitu konsep atau tangan tak terlihat atau invisible hand, yang menggambarkan bagaimana tindakan individu yang bertujuan mencari keuntungan pribadi dalam pasar akan secara tidak sengaja berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat yaitu nilai kerja atau labor value, menyatakan bahwa harga suatu barang seharusnya mencerminkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkannya. Dan yang terakhir yaitu teori kapitalisme. Smith juga dikenal sebagai salah satu pemikir awal kapitalisme. Dia mendukung kepemilikan pribadi, persaingan pasar, dan peran terbatas pemerintah dalam ekonomi. Selanjutnya yaitu membahas tentang teori perkembangan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik. Yang kedua ada teori neoklasik. Yang ketiga ada teori neo-Keynes. Yang keempat yaitu teori ekonomi baru. Dan yang kelima yaitu teori historis. Selanjutnya yaitu membahas tentang aspek sosial dalam pertumbuhan ekonomi. Dampak yang akan ditimbulkan. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui meningkatkan pendapatan keluarga dan perubahan pola nafkah. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui pemilikan dan penguasaan SDA yang teratur. Selanjutnya yaitu meningkatkan perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional. Selanjutnya yaitu tantangan dalam perkembangan ekonomi. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Yang kedua yaitu isu-isu global dalam perkembangan ekonomi seperti kemiskinan, lingkungan hidup, terorisme, dan untuk pembahasan yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Pertama, pengertian ilmu ekonomi. Sebelum kita membahas tentang ekonomi makro, akan lebih baik jika kita juga mengetahui
Apa itu ilmu ekonomi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi memiliki dua definisi yang berbeda. Nah, definisi yang pertama yaitu ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi barang, dan juga masalah yang berhubungan dengan hal tersebut seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan juga keuangan. Lalu, untuk definisi yang kedua yaitu ilmu ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah ilmu pengetahuan terkait dengan kegiatan sosial manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup yang didapatkan dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu ilmu ekonomi makro dan yang kedua yaitu ilmu ekonomi mikro. Dilihat dari konteksnya, kedua jenis cabang ilmu ekonomi ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar, di mana ekonomi makro lebih fokus terhadap ekonomi secara menyeluruh, sedangkan ilmu ekonomi mikro lebih ke arah unit ekonomi secara perorangan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ekonomi makro terlebih dahulu. Di mana ekonomi makro adalah suatu ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi makro secara khusus belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi dalam skala yang lebih besar dan secara menyeluruh. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Yang pertama yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Hal ini karena ekonomi makro memiliki cakupan yang cukup luas dan lengkap seperti dalam proses penghasilan produksi, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Dalam hal ini ada sejumlah pos pengeluaran seperti yang pertama yaitu pengeluaran perusahaan atau investasi, yang kedua pengeluaran pemerintah, ketiga ekspor dan juga impor, dan yang ketiga yaitu pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah dan yang terakhir yaitu pengeluaran menyeluruh. Nah, selanjutnya untuk tujuan ekonomi makro. Tujuan adanya ekonomi makro dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian dalam suatu negara. Terdapat beberapa macam tujuan dari ekonomi makro, yaitu yang pertama membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi dalam negeri meningkat, membantu menstabilkan kondisi ekonomi, membantu menjadikan neraca pembayaran seimbang, dan yang terakhir yaitu menjadikan pendapatan penduduk lebih merata. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi makro. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan segi penawaran. Selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi makro yang ada di Indonesia. Yang pertama, adanya pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Yang kedua yaitu angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Ketiga, adanya krisis nilai tukar. Dan yang terakhir yaitu inflasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ekonomi mikro. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kualitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Nah, beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Selanjutnya yaitu membahas tentang ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran.
Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Nah, yang kedua yaitu perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Yang terakhir yaitu interaksi di pasar, faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya yaitu teori nilai guna, teori struktur pasar, elastisitas harga, industri, pasar input. Itu selanjutnya yaitu teori ekonomi mikro. Teori yang pertama ada teori harga. Yang kedua ada teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Yang ketiga yaitu teori distribusi. Yang keempat yaitu teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan dari ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan penawaran, harga, pasar, biaya, dan yang terakhir yaitu perilaku konsumen dan produsen. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi mikro. Yang pertama, untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga pada suatu produk yang akan diperjualbelikan. Bukan hanya harga produk saja, tetapi bisa juga diterapkan pada harga jasa. Dan selanjutnya untuk menganalisis apabila terjadi kegagalan pasar. Dengan kata lain, produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi sehingga bab selanjutnya yaitu bab 3 membahas elastisitas permintaan dan penawaran. Pertama, pengertian elastisitas. Apa itu elastisitas? Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur beberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga pada suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya pengertian elastisitas permintaan. Nah, hukum permintaan di mana jika suatu harga barang menjadi naik, maka kuantitas suatu barang akan menjadi turun. Dan apabila harga suatu barang turun, maka kualitas barang tersebut akan naik. Nah, pengertian elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada yang pertama banyaknya barang pengganti yang tersedia. Kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Ketiga, jangka waktu analisis. Keempat, produk mewah versus kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu perubahan harga dan barang yang diminta. Nah, untuk selanjutnya yaitu kurva elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas permintaan dikatakan menjadi besar apabila yang pertama banyaknya kualitas barang substitusi yang baik. Yang kedua, tingginya suatu harga yang relatif. Dan yang terakhir yaitu banyaknya konsumen yang menggunakan barang lain. Selanjutnya, elastisitas permintaan dikatakan menjadi kecil apabila yang pertama suatu barang dikombinasikan dengan barang lain. Yang kedua yaitu banyaknya suatu barang yang sama dengan harga yang relatif rendah. Yang ketiga yaitu suatu barang
substitusi yang tidak baik, tetapi barang tersebut sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas penawaran sempurna. Yang kedua, penawaran inelastis. Yang ketiga yaitu penawaran elastis. Keempat, penawaran elastis uniter. Dan yang terakhir yaitu inelastisitas penawaran sempurna. Nah, yang terakhir dari bab ini yaitu faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, jumlah persediaan. Kedua, mobilitas faktor produksi, waktu, daya tahan penyimpanan. Selanjutnya, ketersediaan barang, banyak produsen yang produksi barang yang sama. Dan yang terakhir yaitu untuk bab 4 yaitu membahas tentang teori perilaku konsumen. Nah, pengertian perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau barang setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, macam-macam teori perilaku konsumen yaitu ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Selanjutnya yaitu teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Selanjutnya teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada dua macam pendekatan dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pendekatan marginal utility atau kardinal. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah, unit atau buah, dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Yang kedua yaitu pendekatan ordinal atau menggunakan pendekatan nilai relatif, order atau ranking. Tingkat utility diukur melalui order atau ranking, tetapi tidak disebutkan nilai gunanya secara pasti. Selanjutnya yaitu kendala konsumen. Nah, secara rasional konsumen ingin mengonsumsi komoditas sebanyak apapun, tetapi mereka dibatasi oleh pendapatannya. Selanjutnya yaitu membahas prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dan manfaat. Yang ketiga yaitu tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat distribusi dengan barang lain. Dan yang terakhir yaitu konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Selanjutnya yaitu membahas tentang manfaat perilaku konsumen. Nah, peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah yang pertama yaitu mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, mampu memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik.
Dan yang terakhir yaitu memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan hingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi. Bab selanjutnya yaitu membahas tentang struktur pasar. Nah, untuk pengertian struktur pasar yaitu suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli atau penjualnya, keadaan produknya, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Selanjutnya yaitu fungsi struktur pasar. Ada yang pertama yaitu persaingan, yang kedua harga, ketiga efisiensi, dan yang keempat inovasi, dan yang terakhir yaitu distribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna, pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mengetahui harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Dan pasar persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang paling ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa secara optimal. Selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yaitu pasar yang mana selisih penjualan pembelinya sangat banyak, tetapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Selanjutnya yaitu membahas tentang ciri-ciri persaingan sempurna. Nah, yang pertama yaitu ada jumlah pembeli dan penjual banyak. Kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. 4, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima yaitu pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Dan yang terakhir yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari struktur pasar meliputi beberapa poin penting yang mempengaruhi karakteristik dan kondisi suatu pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Keadaan rintangan pasar, struktur pasar juga terkait dengan derajat persaingan dalam industri yang dapat mempengaruhi. Materi yang selanjutnya yaitu defisit pendapatan nasional. Nah, pendapatan menurut KBBI adalah hasil kerja atau usaha bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi. Pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Nah, bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendapatan nasional. Ada yang pertama yaitu produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP. Nah, yang kedua yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB. Nah, yang ketiga yaitu produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP. Yang terakhir yaitu produk nasional neto atau PNN atau Net National Product atau NNP. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pendapatan nasional. Yang pertama nilai akhir, nilai pasar dalam suatu periode waktu tertentu, dan yang terakhir yaitu berdasarkan wilayah.
Bab selanjutnya yaitu membahas tentang pasar persaingan monopolitis. Nah, pengertian pasar persaingan monopolitis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifat mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan monopolitis. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Yang terakhir yaitu perkembangan teknologi dan inovasi. Selanjutnya fungsi pasar persaingan monopolitis. Yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya, selanjutnya inovasi produk, selanjutnya diversifikasi pilihan konsumen, keempat yaitu peningkatan kualitas produk, yang kelima yaitu penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu contoh pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu ada pabrik rokok. Pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, JI Samsu, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok, tapi setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dan yang kedua yaitu pabrik sepeda motor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Untuk selanjutnya yaitu keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Ada yang pertama keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Nah, untuk yang kedua yaitu keseimbangan jangka panjang. Pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimal. Bab selanjutnya yaitu membahas tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Nah, pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Selanjutnya yaitu asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Nah, asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah yaitu kebebasan individu, kepemilikan pribadi, persaingan bebas, dan pasar yang efisien. Nah, jenis pasar bebas yang pertama ada pasar persaingan sempurna, kedua pasar monopoli, ketiga pasar persaingan monopolistik, dan yang keempat yaitu pasar oligopoli. Nah, untuk contoh dalam kebijakan pemerintah dalam pasar bebas, yang pertama, tarif adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang impor. Yang kedua, subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada produsen. Dan yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Nah, untuk dampak positifnya yaitu
dapat meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, dapat melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama dapat mengurangi persaingan, kedua dapat menghambat inovasi, yang ketiga yaitu dapat merugikan konsumen. Yang keempat, pemerintah perlu menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif dari kebijakan pasar bebas. Selanjutnya yaitu ada bentuk campur tangannya pemerintah dalam pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Ada yang pertama yaitu mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua ada menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan murah. Yang ketiga yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan. Selanjutnya membahas tentang kebijakan fiskal. Untuk definisi atau pengertian kebijakan fiskal yaitu kegiatan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah. Dan selanjutnya ada 3 fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan kritis ekonomi. Selanjutnya ada contoh dari kebijakan fiskal yaitu subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Selanjutnya ada fungsi kebijakan moneter. Yang pertama itu penjaga kestabilan harga, kedua penjaga iklim investasi, ketiga yaitu penstabil nilai tukar mata uang, yang terakhir yaitu penyedia lapangan kerja. Selanjutnya ada tujuan kebijakan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi, yang kedua yaitu kesempatan kerja, ketiga kestabilan harga, yang terakhir yaitu neraca pembayaran internasional. Selanjutnya yaitu ada contoh kebijakan moneter. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu penerbitan surat utang negara. Yang ketiga yaitu penyediaan fasilitas overdraft. Yang terakhir yaitu program. Bab yang selanjutnya yaitu bab yang terakhir yang membahas tentang ekonomi terbuka. Nah, ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Nah, untuk perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor,
barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Selanjutnya yaitu ada fungsi ekonomi terbuka. Yang pertama, perdagangan internasional. Kedua, aliran modal. Ketiga, pengaruh nilai tukar. Yang keempat yaitu transfer teknologi dan pengetahuan. Kelima yaitu diversifikasi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu pengaruh harga dan inflasi. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi terbuka. Yang pertama yaitu tujuan ekonomi terbuka merujuk pada tujuan-tujuan ekonomi suatu negara yang terkait dengan keterlibatan dan interaksi ekonominya dan negara-negara lain di dunia. Yang beberapa tujuan ekonomi terbuka yang pertama yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kedua diversifikasi ekonomi, ketiga peningkatan efisiensi, keempat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelima yaitu stabilitas ekonomi, keenam transfer teknologi dan pengetahuan, yang terakhir yaitu peningkatan daya saing global. Selanjutnya yaitu menghemat biaya produksi, perbedaan tingkat selera, dan adanya prinsip perbandingan keunggulan. Selanjutnya yaitu ada contoh ekonomi terbuka. Yang pertama, ekspor dan impor barang. Kedua, pasar valuta asing. Ketiga yaitu investasi asing langsung. Keempat yaitu pengiriman tenaga kerja asing. Dan yang terakhir yaitu ekspor dan impor jasa. Selanjutnya yaitu kesimpulan terakhir dari ekonomi terbuka. Nah, dalam kesimpulan ekonomi terbuka melibatkan interaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lain melalui perdagangan internasional, arus modal, dan pertukaran mata uang. Nah, terlibatnya suatu negara dalam ekonomi terbuka membawa berbagai dampak. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, memang banyak kekurangannya ya, namanya juga lagi belajar. Terima kasih. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.